Kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi informasi industri transportasi untuk e-tourism. Untuk materinya ada Intelligent Transportation System. Intelligent Transportation System dalam bahasa Indonesia berarti sistem transportasi cerdas. Sistem ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan. Keterkaitan teknologi transportasi air, darat, dan udara. Teknologi transportasi adalah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Intelligent Transportation System atau ITS. Fungsi ITS yaitu mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi, mengurangi kemacetan atau antrian, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan, dan mengefisiensikan pengelolaan transportasi. ITS pada prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih inovatif, lancar, aman, dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. Ruang lingkup ITS ada Advanced Traffic Management System, Incident Management System, Advanced Traveler Management System, Assistant for Safe Driving, Support for Public Transportation, dan Electronic Toll Collection System. Advanced Traveler Information System. Sistem ini secara prinsip adalah sistem informasi yang menjadi panduan kendaraan untuk mendapatkan rute jalanan yang optimal. Pada pengembangan selanjutnya, sistem ini bahkan diharapkan mampu untuk membantu pengemudi mengontrol kendaraan agar sampai tujuan dengan aman, nyaman, dan lancar. Advanced Traffic Management System. Advanced Traffic Management System digunakan oleh pengelola jalan untuk memantau lalu lintas dan memberi informasi real-time kepada pengguna jalan. Tujuan sistem ini agar lalu lintas dapat dioptimalkan pada seluruh rute alternatif yang ada, sehingga kemacetan dapat dihindari atau dikurangi dengan memberikan saran kepada pemakai jalan. Sistem ini juga memberikan informasi adanya hambatan atau kecelakaan pada rute yang akan ditempuh sehingga pengemudi dapat memakai alternatif rute lain. Incident Management System. Incident Management System adalah sistem informasi yang digunakan untuk berbagai kejadian darurat, misalkan kecelakaan, longsor, atau bencana lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan sensor pada Traffic Management System, pengelolaan jalan atau pihak yang berwenang dapat memperoleh informasi lebih awal. Informasi dapat berupa besarnya kecelakaan, fasilitas kecelakaan, jumlah ambulan yang diperlukan, tenaga medis yang harus dikirim, alat penolong yang harus didatangkan, dan sebagainya. Electronic Toll Collection System. Persoalan klasik pada jalan tol adalah lama waktu yang diperlukan untuk transaksi pelanggan di gerbang tol. Electronic Toll Collection diterapkan untuk mempersingkat waktu transaksi di gerbang tol dengan prinsip A. E-payment atau cashless payment, yaitu pembayaran secara elektronis tanpa menggunakan uang tunai. B. Pemrosesan transaksi secara elektronis menggunakan jalur telekomunikasi antar gerbang tol. Assistant for Safe Driving. Assistant for Safe Driving adalah bentuk dari ITS yang sangat maju. Kendaraan dilengkapi dengan sejumlah sensor yang dapat mengerahkan pengemudi untuk berkendara dengan aman. Sensor tersebut dilindungi dengan sebuah komputer yang dipasang pada kendaraan. Support for Public Transportation. ITS jenis ini diterapkan pada moda transportasi umum, misalnya pesawat terbang, bus, kapal laut, feri, monorail, dan kereta api.
Selain diterapkan pada wahana transportasi publik, sistem ini juga diterapkan pada prasarana transportasi publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, shelter bus, pelabuhan, dan bandara. Keterkaitan teknologi transportasi air, darat, dan udara. Definisi teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Lalu transportasi sendiri digunakan dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan teknologi transportasi. Kelemahan teknologi masa kini menjadi koreksi kita bersama. Sekarang kita menghadapi masalah justru karena kecanggihan teknologi. Pencemaran air, tanah, udara, dan suara terjadi di mana-mana. Untuk kalian yang tinggal di kota besar, tentu sudah merasakan bisingnya suara kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, pesawat terbang, dan hawa yang begitu panas. Untuk itu, saat ini masyarakat banyak dihimbau agar menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Bahkan di Jakarta dilarang menggunakan mobil yang isinya kurang dari 3 orang. Hal ini selain menghindari kemacetan juga mengurangi polusi udara dan suara. Dampak transportasi. Dampak positif. Dengan diterapkannya ilmu pengetahuan alam dan teknologi modern, orang dapat membuat sarana transportasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Sarana transportasi tersebut sangat efektif dan efisien daripada memakai alat transportasi pada zaman dahulu, misalnya kuda, naik kereta kuda, atau kapal layar. Dampak negatif. Timbulnya pencemaran suara atau kebisingan dan pencemaran udara. Hal tersebut dapat diakibatkan dari konstruksi alatnya maupun ulah orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakannya. Sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi menyebabkan iritasi pada mata, kulit, saluran pernapasan, serta paru-paru. Dengan perkembangan teknologi, perubahan alam menjadi tidak estetis. Pencemaran suara dan pencemaran udara dapat mengganggu psikologis maupun fisiologis manusia. Berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi. Sekian dan terima kasih penjelasan materi dari kelompok kami. Stay YOLO!